Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asin Nurpadila. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang negara dan warga negara dari teori-teori buku PKN. 1. Pengertian negara. Negara dalam bahasa Inggris dikenal dengan Staat, Eatit Prancis, dan Staat Belanda. Penyebutan negara dalam beberapa istilah disebut bermula dari bahasa Latin, yakni kata status atau statum yang berarti suatu keadaan atau segala sesuatu yang bersifat tegak, tetap, dan sesuai pada penempatan. Di bawah ini adalah pengertian konsep negara menurut beberapa ahli, antaranya yaitu George Jenlech mengartikan negara sebagai sebuah bentuk organisasi kekuasaan dari sekumpul orang yang mendiamkan suatu wilayah. Adapun pengertian beberapa yang dikemukakan oleh Logeman, yaitu suatu organisasi kemasyarakatan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melindungi masyarakat dalam mencapai tujuan. Pengertian itu senada dengan Harold J. Laski bahwa negara merupakan suatu bentuk pengintegrasian masyarakat yang memiliki kewenangan secara sah dan memaksa dibanding dengan individu ataupun sekelompok yang menjadi sebagian atau kelompok bagian dari masyarakat tersebut. Begitu pula yang disampaikan oleh tentang negara, bahwa negara merupakan alat against atau alat kewenangan masyarakat untuk mengatur dan mengendalikan permasalahan bersama. Selanjutnya 2. Teori-teori terbentuknya negara. A. Teori perjanjian masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan hasil perjanjian masyarakat yang pada awalnya tidak mempunyai suatu organisasi pemerintahan. Tokoh sebagai pendukung teori perjanjian di masyarakat diantaranya adalah Thomas Hobbes dan J.C. Rousseau. Yang B. Teori ketuhanan. Teori ini memiliki pendapatan bahwa sebuah negara dan kekuasaan seorang penguas dan merupakan pembentukan Tuhan asal dari Tuhan. Teori ini mengandung 3 unsur yang penting, yaitu negara didirikan bahwa kuasa Tuhan, kekuasaan seorang pemimpin merupakan pemberian Tuhan, berpendapatan bahwa tidak ada bentuk kedaulatan selain kedaulatan Tuhan. Yang C. Teori kekuatan. Teori ini memiliki pendapat bahwa kekuatan power menjadi sumber terbentuknya sebuah negara. Negara terbentuk dikarenakan adanya sebuah kompetensi kekuatan di mana individu atau kelompok yang paling kuat berhak membentuk sebuah negara. D. Teori organis. Teori ini menyatakan bahwa negara diibaratkan sebagai sebuah organisme makhluk hidup. Negara dapat disamakan dengan tulang belulang manusia, undang-undang sebagai pangkal syarat, pemimpin sebagai kepala, dan masyarakat sebagai daging makhluk hidup itu. E. Teori historis. Negara merupakan suatu lembaga atau badan-badan sosial yang tidak dibuat atau dibentuk, tetapi muncul sesuai kebutuhan manusia secara evolusioner. Negara sebagai suatu lambang badan sosial sangat dipengaruhi oleh aspek geografis, waktu, dan perkembangan zaman yang berfungsi untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Yang ketiga, unsur terbentuknya negara. Negara memiliki unsur-unsur yang tidak dimiliki oleh negara. Organisasi-organisasi apapun yang ada di dalam struktur masyarakat secara universal, unsur-unsur untuk membentukkan sebuah negara dibedakan dalam 2 unsur, yaitu unsur yang bersifat konstitutif dan deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur yang mutlak wajib terpenuhi ketika sebuah negara didirikan, dibentuk. Adapun unsur deklaratif hanya sebagai bentuk penerangan adanya sebuah negara. Adapun unsur deklaratif terbentuk negara bahwa negara yang terbentuk harus diakui oleh negara lain sebagai sebuah negara baik secara de facto maupun de jure, yaitu A. Rakyat. Salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam membentuk negara adalah rakyat. Negara yang
Sebagai sebuah organisasi resmi haruslah memiliki anggota organisasi di dalam yang terdiri atas orang-orang yang ikut terlibat dalam kegiatan bernegara dan diberi nama warga negara. B. Wilayah. Wilayah merupakan tempat berlaku kekuasaan negara sesuai batas wilayah masing-masing. Adapun wilayah suatu negara meliputi wilayah daratan, lautan, dan udara. Yang dimaksud wilayah daratan lautan yaitu suatu negara mencakup seluruh lingkup wilayah daratan dengan batas-batasan tertentu. Adapun wilayah yang terdiri atas seluruh bentuk perairan ataupun laut sesuai batas-batas yang ditetapkan hukum internasional disebut wilayah lautan. Wilayah udara yaitu seluruh kawasan udara yang terletak di atas daratan ataupun laut suatu negara sesuai ketentuan batas teritorial yang telah ditentukan di dalam hukum serta perjanjian internasional. C. Pemerintahan. Pemerintahan di sini diartikan sebagai pemerintahan yang memiliki kedaulatan, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan luar untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam mengatur kepentingan warga negara dan tujuan negara. Sistem pemerintahan ini di berbagai negara memiliki karakteristik tersendiri. Sistem pemerintahan yang diterapkan negara-negara di dunia antara lain pemerintahan yang menggunakan sistem parlementer dan pemerintahan dengan sistem presidensial. 1. Sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem pemerintahan ini, kekuasaan pemerintah dijalankan oleh parlemen. Artinya, parlemen memegang peran penting dalam menjalankan pemerintahan dan memiliki kewenangan dalam pengangkatan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Selain itu juga dalam sistem ini parlemenan bisa melakukan pemakjulan terhadap pemerintahan melalui keluarkannya mosi tidak percaya oleh parlemen. Dengan kata lain, dalam sistem pemerintahan parlementer, seorang perdana menteri harus memberikan pertanggungjawaban kepada parlementer. 2. Sistem pemerintahan presidensial. Pada sistem pemerintahan presidensial, presiden memegang kekuasaan sangat kuat karena bertugas sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan dan memimpin kabinet menteri. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menerapkan atau merupakan salah satu negara yang sistem presidensial dalam pemerintahannya di mana presiden Amerika menduduki jabatan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan kabinet harus mempertanggungjawabkan kinerja kepada presidennya. Yang terakhir, 3. Sistem pemerintahan campuran. Pada sistem pemerintahan campuran, pemerintahan memiliki presiden yang memegang jabatan kepala negara juga terhadap perdana menteri yang menjabat sebagai kepala pemerintahan untuk pemimpin kabinet dan kabinet harus bertanggung jawab kepada parlemen. Hal ini menjadikan pembedaan yaitu dalam sistem pemerintahan campuran, presiden tidak memiliki posisi dominan dalam pemerintahan. Selain itu, ada unsur deklarasi yang tidak kalah penting dari unsur konstitutif dalam pendirian sebuah negara yaitu adanya pengakuan sebagai sebuah negara dari negara lain. Pengakuan sebagai sebuah negara oleh negara lain bukan faktor yang wajib dipenuhi dalam pendirian sebuah negara, melainkan sebagai sebuah bentuk penerangan dan pengakuan bahwa telah secara sah berdiri sebuah negara baru. Dengan kata lain, adanya pengakuan dari negara lain sebagai sebuah bentuk kepercayaan suatu negara dalam penyelenggaraan hubungan diplomatik baik secara bilateral maupun multilateral sebuah negara. D. Teori organis. Teori ini menyatakan bahwa negara diibaratkan sebagai sebuah organisme makhluk hidup. Negara dapat disamakan dengan tulang belulang manusia, undang-undang sebagai
pangkal syarat pemimpin sebagai kepala dan masyarakat sebagai daging makhluk hidup itu. Teori historis. Negara merupakan suatu lembaga atau badan-badan sosial yang tidak dibuat atau dibentuk, tetapi muncul sesuai kebutuhan manusia secara evolusioner. Negara sebagai suatu lambang badan sosial sangat dipengaruhi oleh aspek geografis, waktu, dan perkembangan zaman yang berfungsi untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Yang ketiga, unsur terbentuknya negara. Negara memiliki unsur-unsur yang tidak dimiliki oleh negara. Organisasi-organisasi apapun yang ada di dalam struktur masyarakat secara universal, unsur-unsur untuk membentukkan sebuah negara dibedakan dalam dua unsur, yaitu unsur yang bersifat konstitutif dan deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur yang mutlak wajib terpenuhi ketika sebuah negara didirikan, dibentuk. Adapun unsur deklaratif hanya sebagai bentuk penerangan adanya sebuah negara. Adapun unsur deklaratif terbentuk negara bahwa negara yang terbentuk harus diakui oleh negara lain sebagai sebuah negara baik secara de facto maupun de jure, yaitu rakyat. Salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam membentuk negara adalah rakyat. Negara yang sebagai sebuah organisasi resmi haruslah memiliki anggota organisasi di dalam yang terdiri atas orang-orang yang ikut terlibat dalam kegiatan bernegara dan diberi nama warga negara. B. Wilayah. Wilayah merupakan tempat berlaku kekuasaan negara sesuai batas wilayah masing-masing. Adapun wilayah suatu negara meliputi wilayah daratan, lautan, dan udara. Yang dimaksud wilayah daratan lautan yaitu suatu negara mencakup seluruh lingkup wilayah daratan dengan batas-batasan tertentu. Adapun wilayah yang terdiri atas seluruh bentuk perairan ataupun laut sesuai batas-batas yang ditetapkan hukum internasional disebut wilayah lautan. Wilayah udara yaitu seluruh kawasan udara yang terletak di atas dan sebagai pemerintahan yang memiliki kedaulatan, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan luar untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam mengatur kepentingan warga negara dan tujuan negara. Sistem pemerintahan ini di berbagai negara memiliki karakteristik tersendiri. Sistem pemerintahan yang diterapkan negara-negara di dunia antara lain pemerintahan yang menggunakan sistem parlementer dan pemerintahan dengan sistem presidensial. 1. Sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem pemerintahan ini, kekuasaan pemerintah dijalankan oleh parlemen. Artinya, parlemen memegang peran penting dalam menjalankan pemerintahan dan memiliki kewenangan dalam pengangkatan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Selain itu juga dalam sistem ini, parlemenan bisa melakukan pemakjulan terhadap pemerintahan melalui keluarkannya mosi tidak percaya oleh parlemen. Dengan kata lain, dalam sistem pemerintahan parlementer, seorang perdana menteri harus memberikan pertanggungjawaban kepada parlementer. 2. Sistem pemerintahan presidensial. Pada sistem pemerintahan presidensial, presiden memegang kekuasaan sangat kuat karena bertugas sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan dan memimpin kabinet menteri. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menerapkan atau merupakan salah satu negara yang sistem presidensial dalam pemerintahannya, di mana Presiden Amerika menduduki jabatan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan kabinet harus mempertanggungjawabkan kinerja kepada presidennya.
Yang terakhir, 3 sistem pemerintahan campuran. Pada sistem pemerintahan campuran, pemerintahan memiliki presiden yang memegang jabatan kepala negara juga terhadap Perdana Menteri yang menjabat sebagai kepala pemerintahan untuk pemimpin kabinet, dan kabinet harus bertanggung jawab kepada parlemen. Hal ini menjadikan pembedaan, yaitu dalam sistem pemerintahan campuran, presiden tidak memiliki posisi dominan dalam pemerintahan. Selain itu, ada unsur deklarasi yang tidak kalah penting dari unsur konstitutif dalam pendirian sebuah negara, yaitu kuat karena bertugas sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan dan memimpin kabinet menteri. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menerapkan atau merupakan salah satu negara yang sistem presidensial dalam pemerintahannya, di mana presiden Amerika menduduki jabatan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan kabinet harus mempertanggungjawabkan kinerja kepada presidennya. Yang terakhir, 3 sistem pemerintahan campuran. Pada sistem pemerintahan campuran, pemerintahan memiliki presiden yang memegang jabatan kepala negara juga terhadap Perdana Menteri yang menjabat sebagai kepala pemerintahan untuk pemimpin kabinet, dan kabinet harus bertanggung jawab kepada parlemen. Hal ini menjadikan pembedaan, yaitu dalam sistem pemerintahan campuran, presiden tidak memiliki posisi dominan dalam pemerintahan. Selain itu, ada unsur deklarasi yang tidak kalah penting dari unsur konstitutif dalam pendirian sebuah negara, yaitu adanya pengakuan sebagai sebuah negara dari negara lain. Pengakuan sebagai sebuah negara oleh negara lain bukan faktor yang wajib dipenuhi dalam pendirian sebuah negara, melainkan sebagai sebuah bentuk penerangan dan pengakuan bahwa telah secara sah berdiri sebuah negara baru. Dengan kata lain, adanya pengakuan dari negara lain sebagai sebuah bentuk kepercayaan suatu negara dalam penyelenggaraan hubungan diplomatik baik secara bilateral maupun multilateral. Yang keempat adalah bentuk negara, terdiri dari 2 jenis, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan adalah negara yang susunannya bersifat tunggal atau negara yang tidak terdiri atas negara-negara bagian. Dalam negara kesatuan hanya terdapat satu pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. Negara kesatuan disebut juga sebagai negara unitaris. Pada era ini, konsep negara kesatuan dibedakan dalam 2 sistem, yakni negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Yang kedua yaitu negara serikat. Negara serikat atau federal merupakan negara yang di dalamnya terdiri atas beberapa negara bagian. Negara serikat memiliki konsep dasar, yaitu adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah negara serikat dengan unit federasi. Menurut C.F. Strong 2011, ada 3 konsep yang membedakan antara negara serikat, yaitu yang pertama, cara pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan negara bagian. Yang kedua, serikat dengan negara bagian, bentuk otoritas untuk melindungi supremasi konstitusi yang berada di atas kekuasaan atau otoritas negara serikat, dan otoritas negara-negara bagian apabila di kemudian hari terjadi konflik di antara negara federal dan negara bagian. Yang ketiga, dilihat dari cara perubahan konstitusi apabila dikehendaki perubahan dengan cara semacam itu. Yang kelima, sifat-sifat negara. Yang pertama, negara mempunyai sifat memaksa. Sifat memaksa artinya negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan kekerasan supaya kebijakan atau peraturan yang dibuat dapat ditaati oleh berbagai aspek kenegaraan dan masyarakatnya. Yang kedua, memiliki sifat monopoli. Sifat monopoli maksudnya negara ini memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan sifat monopoli dalam penetapan tujuan negara untuk kepentingan rakyat atau untuk mencapai cita-cita sebuah negara. Yang ketiga yaitu memiliki sifat mencakup semua. Sifat negara ketiga yaitu mencakup semua, artinya negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan seluruh kebijakan ataupun aturan hukum yang ada berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Yang keenam, fungsi negara. Fungsi negara yaitu yang pertama, fungsi negara menurut John Locke. John Locke menjelaskan bahwa negara memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan federatif. Yang kedua,
Fungsi negara menurut Montesquieu. Di dalam sebuah negara selalu memiliki 3 cabang kekuasaan yang terorganisir dalam struktur pemerintahan sebuah negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang berhubungan dengan pembentukan sistem hukum. Montesquieu mengemukakan bahwa negara memiliki fungsi yang dibagi menjadi 3 buah kekuasaan yang saling terpisah atau trias politikal atau teori mengenai pemisahan kekuasaan, yaitu fungsi legislatif atau kekuasaan untuk membuat dan menetapkan undang-undang, fungsi eksekutif atau kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, dan fungsi yudikatif kekuasaan untuk mengadili pihak-pihak yang melanggar undang-undang. Yang ketujuh, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa disebut juga dengan NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara kesatuan yang bentuk pemerintahannya berbentuk republik dan pembagian kekuasaannya menggunakan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam rangka pengelolaan pemerintahan daerah sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal senada juga ditetapkan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan kota mengatur menjalankan urusan pemerintahannya masing-masing berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten atau kota mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disebut dengan DPRD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota yang dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi dan bupati atau wali kota sebagai kepala daerah kabupaten atau kota dipilih secara demokrasi melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada. Pemerintahan daerah dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan otonomi seluasnya kecuali bidang pemerintahan yang diatur undang-undang menjadi urusan pemerintahan pusat. Dalam rangka menjalankan otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sesuai alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, Indonesia memiliki fungsi, antara lain fungsi dalam pembentukan lembaga negara, fungsi dalam pembuatan undang-undang dasar, dan fungsi dalam penetapan APBN atau bisa disebut juga dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Fungsi negara dalam menyusun undang-undang dan peraturan perundang-undangan, fungsi dalam pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, fungsi dalam pertimbangan, fungsi dalam penyelenggaraan kemakmuran, fungsi dalam kehakiman, serta fungsi dalam perencanaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang warga negara. Pengertian dari warga negara menurut G. Murdoch menyatakan bahwa warga negara adalah suatu hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam berbagai kegiatan, struktur politik, sosial, dan kehidupan kultural melalui pemberian ide, gagasan, bahkan ikut serta dalam menciptakan bentuk-bentuk atau formula yang tepat di dalamnya. Ada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain atau asing yang disahkan dan ditetapkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, asas-asas kewarganegaraan. Di dalam asas-asas kewarganegaraan terdapat 2 asas. Yang pertama, asas ius sanguinis dan asas ius soli. Asas ius sanguinis berdasarkan keturunan. Ius dalam bahasa Latin berarti hukum dan sanguinis artinya darah. Diartikan sebagai bentuk kewarganegaraan seseorang yang diperoleh dan ditentukan berdasarkan garis keturunan orang tersebut. Asas ius soli, tempat kelahiran. Ius soli, asas penentuan kewarganegaraan seseorang yang diambil dari bahasa Latin. Ius artinya hukum atau pedoman, soli dari kata solum yang berarti negeri atau tanah atau daerah. Dalam asas ius soli, kewarganegaraan seseorang ditetapkan berdasarkan tempat kelahirannya. Selanjutnya, status kewarganegaraan. Di dalam status kewarganegaraan terdapat 3 konsep. Yang pertama,
apatrid, yang kedua bipatrid, yang ketiga multipatrid. Yang pertama apatrid, adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Yang kedua bipatrid, seseorang penduduk yang memiliki dua kewarganegaraan atau dwikewarganegaraan. Yang terakhir, ketiga, multipatrid, seseorang yang memiliki banyak kewarganegaraan. Pemerintah dalam suatu negara biasanya menggunakan dua sistem stat-sel untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang, yaitu stat-sel aktif dan stat-sel pasif. Yang pertama, stat-sel aktif. Seseorang untuk menjadi warga negara harus melakukan tindakan hukum secara aktif atau dikenal dengan istilah naturalisasi biasa. Yang kedua, sistem stat-sel pasif, yaitu penentuan kewarganegaraan seseorang tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Artinya, dengan sendirinya orang tersebut akan dianggap menjadi warga negara. Selanjutnya, warga negara Indonesia. Negara Republik Indonesia memiliki konsep yang sangat jelas dalam penentuan warga negara. Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara ketentuan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa yang dimaksud penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bintang Sanjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat dan permohonan menjadi WNI atau warga negara Indonesia. Bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dijelaskan ada 7 yang dapat ditempuh untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu kelahiran. Artinya garis kewarganegaraan orang tuanya, menentukan status kewarganegaraan anak dan keturunannya. Yang keenam, ada peran warga negara. Sesuai aturan pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, warga negara ialah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang secara yuridis disahkan sebagai warga negara Indonesia. Peran seorang warga negara dapat dilihat dari ada tidaknya sifat dan sikap aktif, pasif, positif, dan negatif. Pemahaman setiap warga negara akan nilai-nilai demokrasi dapat menumbuhkan semangat, optimis, dan komitmen pada peranan dan kedudukannya sebagai seorang warga negara. Adapun wujud peran serta warga negara di bidang kehidupan bernegara di antaranya yaitu A. Peranan warga negara dalam bidang hukum. Peran serta warga negara dalam bidang hukum ini merupakan konsep yang sesuai dengan asas hukum atau aturan yang berlaku, yaitu jaminan persamaan di hadapan hukum atau dikenal dengan istilah equality before the law. Yang B. Peran warga negara dalam bidang politik. Peranan warga negara dalam bidang politik menjadi hal yang penting untuk meningkatkan perkembangan negara Indonesia. Yang C. Peran warga negara dalam bidang sosial budaya. Konsepsi ini berdasarkan pada teori persamaan sosial. Artinya, persamaan ini mengacu pada tidak adanya perbedaan-perbedaan status dan kelas di berbagai lapisan masyarakat yang mengakibatkan masyarakat mempunyai persamaan kedudukan, harkat, dan martabat. Dan yang D. Peranan warga negara dalam bidang ekonomi. Peran serta warga negara di bidang ekonomi berkaitan dengan persamaan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Terakhir yaitu hak dan kewajiban setiap warga negara. A. Hak warga negara. Warga negara ialah orang-orang yang mendiami wilayah suatu negara dan telah disahkan secara yuridis oleh sistem hukum warga menjadi bagian dari negara tersebut. Adapun hak-hak yang dimiliki seseorang warga negara diantaranya: yang pertama, hak mendapat perlindungan. Hak ini adalah hak yang sangat penting karena setiap warga negara dimanapun berada wajib mendapat perlindungan secara komprehensif dari pemerintah untuk merasakan kenyamanan dalam menjalankan segala bidang kehidupan, baik berbangsa maupun bernegara. Yang kedua, hak warga negara untuk mendapat pekerjaan dan segala bentuk penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Secara konseptual, setiap warga negara telah diakui dan dijamin negara dalam memperoleh pekerjaan dan mendapatkan penghidupan yang layak sebagai telah ditetapkan dalam pasal 27 ayat 2 bab 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang warga negara, yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, hak negara dalam keikutsertaannya dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk berperan aktif dalam usaha bela negara sesuai amanat pasal 27 ayat 3 bab 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia berhak dan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. B. Kewajiban warga negara. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban mematuhi hukum dan pemerintahan. Kewajiban warga negara tersebut secara jelas tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa segala warga negara Republik Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali.